Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya adalah 5 batu ataupun 5 stones. Ini adalah awal daripada minggu pertama tahun ini kita memulai PA, dan saya percaya ini adalah suatu tuntunan buat Tuhan. Lanjut aja kita mulai, bahwa ketika bicara tentang 5 batu, ini kita akan ambil dari cerita Goliat dan Daud. Satu cerita yang sudah terkenal, dari anak kecil hingga semua sudah tahu, saudara-saudari. Tapi yang menarik adalah dalam 1 Samuel 17, nanti Anda baca secara detail ya, dari 4 sampai 10, itu adalah perkenalan pertama tentang Goliat. Kalau Anda lihat perkenalan pertama tentang Goliat, diperlihatkan tentang penampilannya, tingginya, berat badannya, apa yang menempel sama dia, saudara-saudari. Semua kalau Anda baca di sini ya, baju sirahnya, ketopongnya. Tetapi Anda melihat bahwa hal ini pun juga ya diperlihatkan di dalam kitab Efesus 6, di dalam peperangan rohani. Pergunakanlah seluruh perlengkapan peperangan rohani, senjata dari Tuhan ini. Dan ini adalah sesungguhnya hal yang sama diperlihatkan oleh dunia juga, cuma dengan cara yang berbeda. Kalau tadi misalkan si Goliat mengenakan, Anda ngelihat ini ketopong keselamatan, tapi dia ada ketopong tembaga di kepalanya. Dan menarik, saya mau kasih unjuk di sini perlihatkan adalah, saya mau perbandingkan Anda tentang dunia dan kerajaan Allah. Apa yang Anda melihat dari Goliat adalah suatu lambang dari hal yang diperlihatkan dunia. Goliat diperlihatkan, kalau kita lihat dalam satuan metrik, tingginya 3 meter. Seorang dengan tinggi 1,8 sampai 2 meter saja sudah dianggap sudah raksasa. Ini 3 meter. Dan beratnya 200 kilo. Dia bukan overweight karena tinggi 3 meter, berat 200 kilo. Adalah orang yang benar-benar besar dan gagah, saudara-saudari, secara dunia. Anda ngelihat semua yang ada pada dia, yang menempel, sudah posturnya, lalu yang menempel, saudara-saudari. Ketopong tembaga, baju sirahnya 57 kilo. Lihat kekuatan yang harus dimiliki untuk mengenakan baju itu sepanjang hari. Kemudian juga Anda ngelihat penutup kakinya bukan kaos kaki, tapi tembaga. Dan juga memikul lembing untuk dilemparkan, saudara. Ujung tombaknya 6,7 kilo. Bukan untuk dipegang, tetapi untuk dilemparkan, sehingga perlu kekuatan yang lebih lagi. Dan yang menariknya, untuk perisainya harus ada seseorang tentara lain yang membawa. Artinya, Anda ngelihat di sini perisai untuk perlindungan. Dunia perlu menyandarkan pada orang lain untuk perlindungan kita. Nah, kalau dari kerajaan Allah, kalau kita melihat dari kitab Efesus 6, disuruh kita berdiri tegap. Ini bicara sesuatu keteguhan hati. Berdiri tegap bukan sikap Anda berdiri tegak seperti tentara, bukan. Ini bicara keteguhan hati. Sesuatu yang nggak kelihatan. Dunia akan selalu mencari atau perlihatkan hal yang kelihatan. Ini orang tingginya, gantengnya, lalu apa yang dia miliki, kemampuannya. Tetapi kerajaan Allah disuruh berdiri tegak, keteguhan hati, disuruh kuat di dalam Tuhan. Anda mungkin secara fisik nggak mampu melakukan sesuatu yang banyak, tetapi Tuhan bilang kita kuat di dalam Tuhan. Sesuatu yang nggak kelihatan. Ketopong keselamatan, apakah Anda bisa melihat topong keselamatan itu? Baju sirah keadilan? Enggak. Mungkin kalau Anda ketemu seorang yang Anda nggak kenal pun, Anda nggak tahu dia sudah diselamatkan belum, karena Anda nggak bisa melihat ketopong keselamatan itu. Amin ya saudara. Jadi kita melihat bahwa dari kerajaan Allah itu nggak kelihatan, bukan, tetapi dunia akan membuat kita tertarik pada sesuatu yang kelihatan, saudari. Perbedaannya besar sekali. Kalau kerajaan dunia bicara tentang kebesaran dan kekuatan yang kelihatan oleh mata, ya, tentang apa yang mampu orang itu lakukan, parasnya, penampilannya, kecantikannya, kegagahannya, kekuatannya, maka Anda nggak heran dunia akan semakin memperlihatkan hal-hal yang menurut dunia itu harus menjadi adalah branded, ataupun juga itu dia signifikan Anda, keberartian Anda dari sesuatu yang dilihat. Tetapi kerajaan Allah bukan. Kerajaan Allah membuat Anda menghadapi apapun juga, dalam keadaan juga Anda teguh hati, Anda kuat
Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Dunia akan terus memanjakan dengan mata jasmani. Sehingga mata jasmani, saudara tahu, ketika Anda terus memuaskan dengan mata jasmani, maka itu tidak akan pernah memuaskan Anda. Anda ingin lebih. Anda ingin lebih. Anda melihat hal seperti itu terjadi hari-hari ini. Ya, ketika Anda melihat HP, Anda terus dipertontonkan dengan HP yang modern, maka Anda mau lebih lagi, mau lebih canggih lagi, mau lebih yang sophisticated lagi. Tetapi kerajaan Allah akan mencelikan mata iman kita, sesuatu yang tidak kelihatan, saudara-saudari. Darah jasmani nggak kelihatan, tetapi kita dengan mata iman kita bisa menikmatin. Tapi kalau dunia, walaupun kita diberikan lebih, nggak pernah memuaskan. Kita ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Tetapi kerajaan Allah, mata iman kita akan bisa menikmati sukacita berlimpah, kebahagiaan, saudari. Amin. Dan dunia, kalau Anda melihat apa yang dibawa oleh Goliat di sini, saudara, ketopongnya dengan tembaga bronze, ya kakinya digotong bronze, lembing. Ini Anda tahu tembaga itu bersinar, saudara. Bersinarnya adalah bersinar seperti tembikar, adalah untuk menghakimi. Lambang untuk menghakimin, lambang untuk menghukum. Jadi Goliat dunia menunjukkan tentang penghakiman, penghancuran, penghukuman. Amin. Dengan kata lain, hal-hal yang dari dunia akan mendatangkan kehancuran pada akhirnya dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya bersandar pada hal yang di dunia, tetapi pada kerajaan Allah Anda melihat, ya, kapan ketopong keselamatan, kasut memberitakan Injil adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, saudara, ikat pinggang kebenaran membuat Anda teguh berdiri. Artinya kerajaan Allah selalu membangun, meneguhkan, menyelamatkan Anda dan saya. Segala sesuatu yang datang dari kerajaan Allah, segala sesuatu dari kerajaan dunia pada akhirnya akan membuat kita hancur. Ketika kita hanya menekankan apa yang penampilan, yang kelihatan, itu akan menghancurkan kita. Ya, renungkan ini suatu pewahyuan, dan saya minta juga dengan kerendahan hati kita sama-sama mendengarkan tuntunan Tuhan ini, karena begitu banyak revelation yang membantu kita. Nah, kembali kita kepada 5 batu ini, kepada cerita Daud dan Goliat, saudara. Ini saya anggap kita semua sudah tahu cerita Daud dan Goliat, jadi saya hanya mengambil sepotong-sepotong agar mempercepat. Kita ambil dari 1 Samuel 17 ayat 40, sesaat ketika Daud mau menghadapi Goliat, saudara. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala. Tongkat gembala, dia membawa tongkat gembala, dia bawa kantung gembala, dan batu itu ditaruh dalam kantung gembala. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah ketika 5 batu itu diambil lalu ditaruh dalam kantung gembala, batu itu kelihatan? Tidak, bukan. Yang kelihatan apanya? Kantung gembalanya. Saudara, memang Alkitab tidak membilang 5 batu ini lambang apa, tetapi 5 batu ini harus memperlihatkan kantung gembala, artinya memperlihatkan gembala. Saya mau katakan 5 batu yang Tuhan mau kasih unjuk. Saudara, pewahyuan 5 batu ini adalah 5 batu di kantung gembala yang berhubungan dengan gembala agung. Karena banyak orang kasih tahu bahwa 5 batu ini adalah lambang A dan B, C dan C, tapi kadang-kadang baik tetapi tidak berhubungan dengan gembala agung kita, Yesus Kristus, maka itu nggak ada apa-apanya, saudara. Itu hanya sesuatu yang datang dari dunia. Amin. Nah, yuk kita ngelihat 5 batu ini. Batu yang pertama kita ngelihat dari 1 Samuel 17, 34 sampai 37, saudara. Saya nggak baca detail, tetapi ketika Daud mengusulkan mau menghadapi Goliat dan menghadapi Saul, yang dia bilang bahwa pengalaman dia mengembalakan kambing domba, saudara. Anda ngelihat di sini. Aneh bukan? Tetapi begitulah, saudara. Apa hubungannya kambing domba dengan menghadapi serdadu? Kambing domba enggak punya intelektual. Ini serdadu, Goliat sudah berpengalaman dan punya intelek. Berbeda jauh. Benar kan? Jadi kalau orang-orang dunia akan dengar apa yang Daud katakan, alasan dia bisa menghadapi Goliat, maka itu nggak masuk akal. Demikian juga kita, orang-orang kerajaan Allah, ketika kita bicara sesuatu, banyak sekali nggak masuk akal buat orang-orang dunia. Bahkan mereka akan mempertawakan Anda dan saya. Tetapi Daud maju, karena bukan tentang pengalamannya, tetapi yang dia katakan, bukan pengalaman tentang menggalakkan kambing domba, yang melindungi domba dan beruang, tetapi dikatakan Tuhan yang melepaskan.
Dengan kata lain, ketika Daud mau menghadapi Goliat, dia mengatakan, dia menceritakan pengalaman dia masa lalu di mana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi batu yang pertama adalah batu mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, saudara-saudari. Dalam kitab Mazmur yang ditulis Daud, banyak sekali. Contohnya, saudara-saudara, dalam Mazmur 77 ayat 12-13, Daud bilang, aku hendak mengingat-ingat perbuatan Tuhan, keajaibannya dari zaman purbakala. Aku hendak menyebutkan segala pekerjaanmu dan merenungkannya. Bukan hanya mengingat, tapi merenungkan jauh lebih dalam lagi, saudara-saudari. Saudara-saudari, inilah, kadang kita hanya mengingat permohonan doa kita minta Tuhan sesuatu, tapi kita nggak pernah catat jawaban Tuhan atas doa-doa kita yang sudah digenapin, saudara-saudari. Kadang kita, mungkin kalau kita baru terjadi beberapa bulan, kita ingat, wah Tuhan jawab, ada mujizat, tetapi yang bertahun-tahun yang lalu kadang kita lupa, padahal itu kita butuh ingat itu. Karena ini salah satu batu. Saudara, kenapa kita harus mengingat? Dalam Mazmur 143 ayat 4 dan 5 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku sudah patah semangat, hatiku sangat kebingungan, lalu ku ingat hari-hari yang lalu, ku pikirkan segala perbuatanmu dan ku renungkan semua karyamu. Saudara, mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu membangkitkan semangat Anda, membuat hati Anda tidak bingung, hati Anda tidak bahasa Indonesianya mungkin panik, kacau gitu ya saudara ya. Jadi mari jangan hanya menulis, saya katakan prayer request, permohonan doa, tapi juga praise report, jawaban doa Anda tulis agar Anda bisa menceritakan, Anda bisa mengingatkan dan merenungkan kembali. Kalau dulu, mungkin 10, mungkin 20 tahun yang lalu Tuhan pernah tolong saya, sekarang pun pasti juga bisa, saudara. Amin. Dan saudara, ini akan memberikan kita semangat, membangkitkan semangat dan membuat hati kita tenang. Lalu batu yang kedua, saudara-saudari, dari 1 Samuel 17 ayat 45. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia katakan pada Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, engkau tantang itu. Saudara-saudari, apa yang Tuhan singkapkan di sini adalah ketika Daud mendatangi Goliat, dia datangi dengan nama Tuhan. Artinya dia menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Apa makna menghubungkan diri dengan Tuhan? Saudara, ini maknanya adalah doa. Batu yang kedua adalah batu doa. Sebab doa adalah menghubungkan kita dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita terlalu agamawi. Doa adalah sekedar kita minta, request, permohonkan. Karena kita bilang, naikkanlah segala permohonanmu kepada Tuhan. Kita anggap itu doa. Saudara, tidak. Doa adalah ketika kita menghubungkan segala sesuatu dengan Tuhan. Sebab itu Anda akan bisa lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Ayub, dalam Mazmur, dalam Yeremia, itu Yehezkiel, Anda bisa melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan ini, nabi-nabi Tuhan ini, bukan sekedar meminta, seluruh keadaan mereka, bahkan ketika mereka kacau. Anda ingat Ayub, ketika dia kacau, dia kecewa sama Tuhan, dia tetap berhubung sama Tuhan. Itu doa, menghubungkan dengan Tuhan. Saudara, dalam Mazmur juga, Daud juga, walaupun ini nubuatan, tetapi ini terjadi pada Daud. Dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau enggak jawab aku? Tapi dia tetap menghubungkan diri dengan Tuhan. Inilah yang di mata Tuhan sebagai doa. Oleh sebab itulah dalam kitab perjanjian baru 1 Tesalonika, ya saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, berdoalah senantiasa. Ini artinya senantiasalah menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Kita mungkin ya secara agamawi nggak mungkin 24 jam berdoa, tetapi kita bisa 24 jam menghubungkan segala sesuatu dengan Tuhan, dan inilah doa. Dan itulah makanya firman ini menjadi relevan, berdoalah senantiasa. Amin. Jadi ingat, doa bukan hanya permohonan, namun menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Oke, batu yang ketiga dalam 1 Samuel 17 ayat 46-47. Daud berkata ketika dia menghadapi Goliat, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan seterusnya Anda bisa baca. Pertanyaan saya,
Apakah ketika Daud ngomong bahwa dia akan penggal kepala Goliat, itu sudah terjadi? Belum, saudara-saudari. Amin. Jadi batu yang ketiga buat saya adalah batu iman. Iman adalah mempercayai pribadi Tuhan bekerja. Sebab Daud kemudian terus dalam ayat 47, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ketika dia mengatakan apa yang dia harapkan, Tuhan akan menyerahkan engkau dan mengalahkan menggal kepalamu, itu bukan dengan kekuatan dia bilang, tetap Tuhanlah yang akan bertempur. Dia mempercayai pribadi Tuhan yang bekerja. Saudara-saudari, iman bukan sekedar percaya Tuhan. Sebab iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi iman lebih daripada itu, tetapi mempercayai pribadi Allah akan bekerja buat kita. Ketika Anda punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, nggak berhenti sampai situ. Itu belum cukup. Anda harus percaya bahwa Yesus bertempur buat Anda. Yesus menyembuhkan. Jadi Yesus bukan hanya sanggup menyembuhkan, tapi dia juga pasti menyembuhkan kita. Dia pasti bertempur, dia pasti menyembuhkan kita. Itu maknanya, saudara-saudari. Nah, saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, Anda baca yang sini aja. Ketika kita yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita, ini disebut iman. Mempercayai pribadi Tuhan bekerja, mempercayai pribadi Tuhan menyelamatkan kita. Itulah senjata yang melindungi kita. Bukankah iman adalah perisai? Kenakanlah perisai iman yang melindungi ya peperangan kita melawan kegelapan. Jadi Anda melihat keyakinan bahwa Allah bertempur, berperang, menyembuhkan, menyelamatkan kita. Itulah iman, saudara-saudari. Sehingga ketika Anda punya iman, saudara, bukan berarti semua gampang. Tetapi ketika Anda punya iman, maka di dalam 1 Samuel 17:43-44, orang Filistin yang si Goliat yang mau dilawan oleh si Daud, mereka mengutuki Daud. Daud ngomong, kamu akan aku kalahkan, kamu akan ku penggal kepalanya. Mereka nggak diam aja, mereka balas, Daud, mereka kutukin banyak sekali kata-katanya. Aku akan berikan dagingmu pada burung dara dan pada binatang di padang, gitu ya. Itu ancaman. Saudara-saudari, ketika kita berperang, kita bukan perang melawan orang, tetapi pikiran-pikiran buruk, ya, skenario-skenario buruk ditaruh oleh si jahat. Kamu akan kalah, kamu akan jatuh, kehidupanmu akan tambah susah. Itu. Bahkan bukan itu, dalam 1 Samuel 17:28, Daud sebelumnya sudah digempur dengan perkataan negatif dari saudaranya, dari orang dekatnya sendiri, kakaknya sendiri. Anda ngelihat, mengapa engkau datang? Ya, aku tahu kejahatanmu, aku kenal sifat pemberandamu dan kejahatanmu, kau datang kemari maksudnya hanya mau lihat pertempuran. Disalahartikan. Saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita lebih mempercayai perkataan firman Tuhan daripada yang lain, daripada perkataan teror musuh ataupun juga orang-orang di sekitar kita yang salah ngerti ataupun tanpa mereka sadari mengecilkan dan melukai ataupun juga membuat kita jadi patah semangat. Tapi Anda, untuk iman kita aktif, batu iman itu butuh Anda dan saya lebih mempercayai perkataan firman daripada perkataan-perkataan yang lain. Anda perlu mempercayai pribadi Allah, bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu penyembuh, tapi Anda percaya pribadi Allah, Dia mengasihi kita, Dia pasti mengerjakan, menyembuhkan, bertempur buat kita. Amin. Dan batu yang keempat, saudara, dalam 1 Samuel 17 ayat 38-40, saudara-saudari. Ketika Daud mau berperang, Saul mengizinkannya melawan Goliat. Saul mengenakan baju perang kepada Daud. Ditaruh ketopong ketembaganya, dikenakan baju sirahnya, tapi Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian berjalan, tapi dia nggak bisa, saudara. Ini saya kata-kata sehari-hari ya. Lalu Daud bilang, aku nggak bisa berjalan pakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Karena selama ini dia gembala. Maka dia tanggalkan, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, yang selama ini sudah ada, itu tongkat gembala. Lalu dia pilih batu yang tadi kita lihat, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang selama ini dia bawa, yang dia bawanya selama ini, karena dia gembala. Tuhan memproses dia sebagai gembala, bukan serdadu. Dia belum pernah jadi serdadu. Kalau dia pakai bajunya Saul, berarti dia mau instan jadi serdadu, dan dia pasti kalah. Dia bukan serdadu. Dia adalah selama ini diproses Tuhan gembala.
Sehingga saya mau katakan batu yang keempat adalah batu proses, mengizinkan Tuhan membentuk Anda. Anda dan saya nggak perlu menjadi pribadi orang lain. Orang lain punya tujuan. Sebab itu prosesnya juga berbeda. Jangan menginginkan kehidupan orang lain. Tuhan punya proses untuk hidup kita masing-masing. Amin, saudara. Dan proses Tuhan itu menjadikan kita adalah orang yang tepat, yang sempurna untuk tujuannya. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, kalau Anda baca dengan mentalitas pengertian tentang proses, maka Anda akan ngerti. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam percobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah, apakah firman ini jadi aneh? Masa kita jatuh dalam pencobaan, dalam masalah kita bahagia? Bukan, saudara. Bukan masalahnya, tetapi ketika Anda ngerti bahwa ini adalah proses, hasil dari proses itulah kamu menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Inilah yang membahagiakan kita. Proses akan membuat kita sempurna, utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Untuk tujuan Tuhan buat Anda. Jangan anggap ini artinya, saya nggak akan kekurangan apapun juga, nggak akan kekurangan. Segala sesuatunya berkelimpahan. Sehingga kita mau pakai patokan dunia. Tidak, saudara. Yang dimaksud di sini adalah Anda utuh, sempurna, tidak kurang sesuatu pun untuk tujuannya. Proses membuat Anda memiliki ketekunan dan akhirnya ketekunan itulah menjadi sempurna. Jadi ada orang bilang, salah satu batunya adalah batu ketekunan. Saudara, ketekunan bisa Anda terima dari kemampuan diri sendiri. Orang dunia bisa tekun, tetapi ketika Anda menghubungkan dengan proses, berarti Anda menghubungkannya dengan Tuhan. Ingat, batu ini ada di kantung gembala, harus dihubungkan dengan Tuhan. Maka proses itu yang mengizinkan Tuhan membentuk Anda akan menghasilkan ketekunan dengan sendirinya. Dan itu membawa tujuan Tuhan. Amin, saudara. Yang kelima, batu yang kelima, 1 Samuel 17 ayat 46-47, saudara. Lihat. Ketika Daud tadi katakan kepada Goliat dia akan penggal segala, kemudian tujuan dia supaya seluruh bumi tahu Israel mempunyai Allah. Segenap jemaat Tuhan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Tujuan daripada Daud, prioritas daripada Daud adalah Allah dikenal, Allah ditinggikan. Batu yang kelima adalah batu prioritas, menjadikan firman Tuhan ataupun Tuhan yang terutama ataupun dikenal. Matius 6 ayat 33 yang terkenal, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, dalam Mazmur 16 ayat 8, apakah Tuhan mau supaya Tuhan itu jadi prioritas, jadi pusat, karena dia cemburu, Allah yang cemburu? Bukan, saudara. Mazmur 16 ayat 8, dalam terjemahan EMB-nya, aku senantiasa menempatkan Yahweh atau Allah sebagai pemimpinku, sebagai prioritas. Karena dia di sebelah kananku, maka aku tidak akan tergoyahkan. Ketika Anda dan saya menjadikan Tuhan prioritas, firman Tuhan prioritas, maka Anda dan saya tidak akan goyah. Banyak anak-anak Tuhan goyah hidupnya. Diselamatkan, tetapi kehidupannya goyah karena tidak tahu prioritas, saudari. Contohnya tidak tahu prioritas adalah, bukankah hidup itu lebih berharga daripada makan? Tapi banyak orang lebih mau memuaskan nafsu makannya, makan semua yang serba enak, semua yang dia mau dia makan. Akhirnya sakit, tidak mementingkan kesehatan, sedangkan kita hidup butuh kesehatan, bukan? Nah, itu contohnya. Seringkali kita tidak memberikan prioritas pada apa yang firman Tuhan sampaikan. Hal-hal yang dari Tuhan, di firman Tuhan itu banyak. Prioritas yang lain contohnya, saudara-saudari. Ya, firman Tuhan dalam 1 Korintus katakan, maka tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Prioritas kita di dalam suatu pilihan harus berdasarkan kasih. Kasih, saudara-saudari. Amin. Jadi mari yuk, Tuhan tujuan tahu prioritas tadi membuat kita goyah. Tadi saya katakan tadi, kita banyak sekali kena masalah karena itu nggak tahu prioritas. Dalam firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan segala yang ada padamu. Firman Tuhan Roma katakan gitu. Tapi banyak anak Tuhan tidak mencukupkan, tidak memuaskan diri dengan apa yang ada. Sehingga akhirnya berhutang untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Akhirnya punya masalah. Selamat ya selamat. Tetapi goyah hidupnya, nggak menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena tidak tahu prioritas. Amin.
Oke, saudara, banyak sekali prioritas di dalam firman Tuhan, tapi bukan itu yang kita mau gali. Tetapi ketika Anda menjadikan firman Tuhan tuntunan yang utama, maka Anda akan mendapatkan prioritas-prioritas itu, saudara-saudari. Amin. Jadi, kesimpulannya, apapun keadaan dan pergumulan kita ke depan, pertempuran yang kita lalui, kita harus memiliki 5 batu yang berhubungan dengan Tuhan ini. Dan untuk memudahkan kita mengingat, saudara, 5 adalah jari tangan. Saya memperlihatkan ini 5 jari tangan. Dan juga menariknya adalah, saudara-saudari, dari dalam sastra Ibrani ada yang disebut kiastik. Kiastik itu adalah sesuatu yang mau disampaikan seperti puisi atau prosa, tetapi dia yang ditekankan adalah yang di center, di pusat. Dan ini pun seperti memperlihatkan itu, saudara. Nah, apa aja? Nah, saudara, saya melihatkan begini, perlihatkan. Ya, ketika Anda mengingat perbuatan masa lalu, itu jari yang terakhir. Jari terakhir adalah kelingking. Itu bicara pas perbuatan Tuhan yang masa lalu, saudara. Ini dia. Lalu jari ini mengurung yang di tengah ini. Yang tengah itu apa? Nah, jari jempol ini apa? Yang kedua, doa, saudara. Ibu jari bicara tentang, buat saya adalah tentang doa. Karena di ibu jari ini ada sidik jari. Orang biasa kalau sidik jari pakai dulu semua selalu pakai jempol. Ya, itu identitas kita ada di sidik jari, di jempol, saudara. Ya, mereka dulu hanya sekadar jempol doang, sidik jarinya, identitas kita. Doa bukan sekedar bicara, bukan hanya sekedar permintaan. Doa adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, identitas kita dengan kata lain, ya, di jempol ini, itu adalah dengan siapa kita yang paling sering terhubung. Kalau Anda sering terhubung dengan dunia, maka identitas Anda adalah dunia. Tapi kalau Anda terhubung dengan Tuhan, identitas Anda adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Dan Anda melihat sendiri di sini, jari jempol ini satu-satunya jari di tempat paling bawah lekukannya. Orang yang berdoa biasanya ketika masa-masa yang paling bawah di lembah. Jadi ini dia. Ini adalah prayer, ini adalah pas, saudara. Kemudian Anda tahu jari manis apa? Proses, saudara. Karena proseslah yang bikin Anda manis. Makanya jangan heran juga cincin pernikahan Anda ditaruh di jari manis. Kenapa? Pernikahan adalah suatu proses yang membuat Anda dan pasangan Anda berubah menjadi bisa dinikmatin. Pernikahan bukan untuk membuat semua istri melayani suami melayani istri, bukan, tapi membuat masing-masing diproses menjadi manis, termasuk anak-anak Anda. Amin, saudara-saudari. Ya, jadi karena proses itu mungkin Anda manis. Kemudian telunjuk ini, telunjuk, ingat saudara, kalau kita angkat telunjuk itu nomor 1 pakai angka 1 itu telunjuk. Jadi telunjuk itu melambangkan prioritas, menjadikan firman terutama. Tapi Anda lihat enggak? Buat dunia, angkat telunjuk 1 itu adalah nomor 1 prioritas, dan itu menunjukkan ke saya buat dunia. Tetapi buat Tuhan, kerajaan Allah, yang paling utama adalah kasih. Tinggal ketiga hal ini ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Nomor 1 adalah kasih. Dan kasih tidak mementingkan diri sendiri. Angka 1 bukan berarti saya di dalam kerajaan Allah. Angka 1 berarti Allah, menuliskan Allah. Angka 1 berarti menunjukkan kepada orang lain, kamu orang lain adalah prioritas saya. Ini di kerajaan Allah, saudara-saudari. Bukan mau dilayani, tetapi kita mau melayani. 1 ke atas Tuhan prioritas, 2 ke samping kalian prioritas. Karena itulah kasih itu prioritas kita. Kalau gampang mau diingat gitu ya. Dan yang terakhir di tengah adalah faith, iman, saudara-saudari. Karena tanpa iman tidak ada sesuatu pun yang berkenan di hadapan Allah. Imanlah yang membuat setiap janji Allah yang sudah diberikan, sudah dibayar oleh Tuhan, terjadi di muka bumi, terjadi secara nyata. Kita butuh iman ini. Saudara, sering orang bertanya, bagaimana supaya saya mengaktifkan iman? Karena kita sudah diberikan iman. Dari sini kita bisa melihat tuntunan Tuhan. Iman Anda akan aktif. Karena tujuan daripada ini adalah pada akhirnya di tengah ini. Ketika Anda terus terhubung sama Tuhan,
terus mengingat perbuatan Tuhan masa lalu, Anda mengizinkan diri Anda diproses Tuhan, Anda juga menjadikan firman Tuhan prioritas Anda, artinya apa yang diperintahkan Tuhan Anda ikutin, maka iman itu akan aktif dengan sendirinya. Amin, saudara-saudari. 5 batu ini, saudara, sudah ada di kita. Kita nggak perlu lihat secara jasmani. Bahkan saya kasih tahu, ketika Daud menggunakan batu itu mengalahkan Goliat, dia hanya gunakan satu. Batu yang mana? Kita nggak tahu. Kita nggak perlu tahu, tetapi 5 batu inilah yang Tuhan minta kita ada. Saudara, amin? Kita butuh kelima ini. Inilah batu-batu rohani yang Tuhan sediakan di setiap kehidupan kita. Karena kita milik Dia, maka Tuhan pasti ada perbuatan Tuhan di kehidupan kita. Kita pasti bisa berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Kita pasti mengalami proses yang dari Tuhan untuk membuat kita menjadi indah dan sempurna untuk tujuannya buat kita. Kita tahu prioritasnya. Firman Tuhanlah prioritas kita. Dan akhirnya iman kita timbul. Dan iman gak pernah gagal. Iman adalah sesuatu yang Tuhan cari. Kiranya semua memberkati kita semua, dan Anda renungkan, Anda dan saya tentunya renungkan, dan menjadi bahan perjalanan kita memasuki tahun yang baru dengan kemenangan dari Tuhan. Tuhan berkati kita semua.